Nama Dean Zandbergen kembali menjadi perbincangan di tengah isu naturalisasi Timnas Indonesia menjelang Asian Championship 2026. Penyerang VVV Venlo itu dinilai memiliki karakter yang cocok untuk memperkuat lini depan Garuda, terutama sebagai tandem Ole Romni. Dean diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dan sebelumnya sempat mengonfirmasi adanya komunikasi terkait peluang membela Timnas Indonesia. Performa striker berusia 24 tahun tersebut juga cukup konsisten bersama VVV Venlo di kompetisi Eerste Divisi Belanda. Dengan postur mencapai 188 cm, Dean dikenal kuat dalam duel udara serta permainan fisik sebagai target man. Karakter itu dinilai dapat melengkapi gaya bermain Ole Romni yang lebih mengandalkan mobilitas, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan mencari ruang di area pertahanan lawan. Kombinasi keduanya dianggap cocok untuk skema serangan langsung maupun transisi cepat yang mulai diterapkan Timnas Indonesia. Kehadiran Dean juga dinilai dapat menambah variasi di lini depan sehingga Garuda tidak terlalu bergantung kepada Ole Romni sebagai sumber utama gol. Meski hingga kini belum ada kepastian mengenai proses naturalisasinya, banyak supporter berharap Dean Zandbergen dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda pada masa mendatang. Tom Haye memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas pemusatan latihan Timnas Indonesia yang berlangsung di Bali United Training Center. Gelandang 31 tahun itu mengaku seluruh program latihan berjalan dengan sangat nyaman sejak hari pertama sehingga para pemain bisa fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2026. Menurut Haye, seluruh fasilitas yang tersedia benar-benar mendukung kebutuhan tim, mulai dari kualitas lapangan, ruang kebugaran, hingga fasilitas pemulihan. Ia bahkan mengaku kesulitan menemukan hal yang perlu dikritik karena seluruh persiapan dinilai berjalan sesuai harapan. Bagi pemain Persib Bandung tersebut, kondisi ideal seperti ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainan menjelang turnamen. Haye berharap seluruh pemain dapat memanfaatkan fasilitas dan suasana positif tersebut untuk mencapai performa terbaik. Dengan persiapan yang semakin matang, ia optimis Timnas Indonesia memiliki peluang besar tampil kompetitif dan mewujudkan target meraih gelar Asian Championship 2026. Nama Pascal Struijk kembali menjadi sorotan di tengah ramainya pembahasan mengenai lanjutan proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Back Brighton and Hove Albion tersebut menjadi salah satu pemain diaspora yang paling sering disebut supporter sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Inggris membuat Struijk dinilai mampu meningkatkan kualitas pertahanan Timnas Indonesia apabila suatu saat bersedia membela Merah Putih. Rumor mengenai peluang naturalisasinya terus berkembang di media sosial, terlebih setelah John Herdman menyatakan dirinya terbuka terhadap siapapun yang dapat menambah kekuatan skuad. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak Pascal Struijk mengenai dimulainya proses naturalisasi. Karena itu, seluruh pembahasan yang beredar masih sebatas spekulasi. Walaupun belum ada kepastian, nama Struijk tetap menjadi salah satu pemain yang paling diharapkan pendukung Garuda. Dengan kualitas, pengalaman, serta kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini belakang, banyak pihak menilai kehadiran Pascal Struijk akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia pada masa mendatang. Nama Julian Orip kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Gelandang muda AZ Alkmaar U21 itu kembali memberikan sinyal yang memicu antusiasme supporter Garuda setelah mengunggah foto sepatu bergambar bendera Indonesia di media sosialnya. Sebelumnya, Julian juga sempat menjadi perbincangan karena terlihat mengenakan jersey Timnas Indonesia. Pemain usia 19 tahun tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, sehingga membuka peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia sesuai regulasi FIFA. Di level klub, Julian tampil cukup menjanjikan bersama AZ Alkmaar U21 dengan mencatatkan 1 gol dan 4 assist musim lalu. Ia juga dikenal sebagai gelandang serbabisa yang mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang bertahan, gelandang tengah, gelandang serang, hingga sisi kiri lapangan. Pengalaman internasionalnya pun tidak sedikit, karena telah membela berbagai kelompok usia Timnas Belanda dan bahkan pernah dipercaya mengenakan ban kapten Timnas Belanda U19. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun John Herdman mengenai proses naturalisasi, berbagai sinyal yang ditunjukkan Julian membuat harapan supporter agar dirinya suatu saat membela Timnas Indonesia semakin besar.
John Herdman akan menjalani tantangan besar pada ASEAN Championship 2026 bersama Timnas Indonesia. Turnamen tersebut menjadi kesempatan pertama bagi pelatih asal Inggris itu untuk membawa skuad Garuda memburu gelar Piala AFF yang selama ini belum pernah diraih Indonesia. Persiapan pun terus dimatangkan melalui pemusatan latihan di Bali hingga menjelang pertandingan perdana. Meski tidak diperkuat sejumlah pemain utama yang berkarir di Eropa, Herdman tetap memiliki kepercayaan diri terhadap skuad yang dimilikinya. Hingga saat ini, Timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan positif di bawah arahannya. Dari 4 pertandingan yang telah dijalani, Garuda mencatatkan 3 kemenangan dan hanya sekali kalah. Indonesia juga berhasil mencetak 8 gol, hanya kebobolan 1 kali, serta membukukan 3 clean sheet. Hasil tersebut menjadi modal berharga menjelang Piala AFF 2026. Pada 2 laga uji coba terakhir, Timnas Indonesia bahkan mampu mengalahkan Oman dengan skor 3-0 dan Mozambik 1-0. Kini, Herdman berharap tren positif tersebut dapat berlanjut saat Garuda memulai perjuangan menghadapi Kamboja pada laga pembuka Piala AFF 2026. Luke Vickery kini resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia setelah seluruh proses naturalisasinya rampung. Penyerang muda berusia 20 tahun itu juga telah menerima paspor Indonesia yang diterbitkan melalui proses percepatan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan prestasi olahraga nasional. Sebelumnya, Luke menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney pada 16 Juli 2026. Sejak lama, pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan neneknya tersebut memang sudah masuk dalam radar pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sebagai bagian dari proyek regenerasi skuad Garuda. Namun, meski seluruh proses administrasi telah selesai, Luke dipastikan belum bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026 karena MacArthur FC tidak memberikan izin untuk melepas sang pemain. Mengingat turnamen tersebut berada di luar kalender resmi FIFA, klub memang tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke tim nasional. Walaupun demikian, status WNI yang kini telah resmi dimiliki Luke menjadi langkah penting menuju debutnya bersama Timnas Indonesia pada agenda FIFA berikutnya. Dengan kemampuannya bermain sebagai striker maupun winger, Luke diproyeksikan menjadi salah satu aset jangka panjang Garuda di lini depan.